Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Krisnogososro dan Sapu Inten untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan ketika rombongan Arya Saloka tiba di alun-alun Banyu Biru, kemudian dicegat oleh Wulungan pengawal pribadi Lembu Soro. Terjadi ketegangan sejenak, kemudian akhirnya Wulungan mengizinkan Arya Saloka untuk bertemu dengan kakeknya. Tetapi tiba-tiba datanglah Sawung Sariti menyuruh menangkap Arya Saloka. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Sebagai orang yang jauh lebih tua, Wulungan kadang-kadang merasa sangat terhina oleh pokal anak muda itu. Namun ia tidak dapat berbuat sesuatu sebab Sawung Sariti adalah putra Ki Ageng Lembu Soro, putra seseorang yang memberinya kedudukan dan pangkat. Demikian juga kali ini ia tidak dapat berkata apapun selain menundukkan kepala. "Tidakkah paman berusaha menangkapnya?" tanya Sawung Sariti. "Sekarang Angger ada di sini," jawab Wulungan. "Aku menunggu perintah Angger. Kalau aku tidak datang bagaimana?" bentak Sawung Sariti. Kembali Wulungan terdiam. Arya Saloka Maesa Jenar, Kebo Kanigoro dan Wonomerto yang menyaksikan peristiwa itu, perasaan mereka ikut tersinggung pula. Sikap yang demikian bukanlah sikap yang tahu adat. Wulungan meskipun ia adalah seorang bawahan, namun ia berumur jauh lebih tua dari Sawung Sariti. Apalagi Arya menganggap bahwa sikap Wulungan adalah bijaksana. Karena itu tiba-tiba timbullah keinginan untuk menarik perhatian Sawung Sariti. Katanya, "Adi Sawung Sariti, baiklah aku langsung minta izin kepadamu untuk menghadap kakek Soro Dipoyono." Sawung Sariti menoleh kepada Arya Saloka, tetapi saat saja. Kemudian ia kembali mandangi Wulungan. "Paman, baiklah kalau aku harus memberikan perintah berulang kali. Meskipun paman seorang anggota laskar pengawal ayah Lembu Soro yang sudah kenyang makan garam. Dengarlah paman, tak seorang pun aku izinkan masuk ke dalam kota, apalagi ke dalam halaman rumah ini, siapapun dan dengan alasan apapun." Wulungan masih menundukkan kepalanya. "Kau dengar paman?" tanya Sawung Sariti dengan lantang. "Ya, aku dengar," jawab Wulungan. "Nah, laksanakan," perintah Sawung Sariti. Wulungan mengangkat mukanya, dipandanginya wajah Arya Saloka yang masih duduk di atas kudanya. Kemudian katanya dengan tenang, "Angger telah mendengar perintah Angger Sawung Sariti. Tak seorang pun boleh memasuki halaman ini dengan alasan apapun." Alangkah liciknya anak muda itu, pikir Arya. Dia hanya berkesempatan untuk berbicara dengan Wulungan yang hanya dapat menjalankan perintah. Namun demikian ia mencoba untuk sekali lagi berbicara langsung kepada Sawung Sariti. Katanya, "Adi, dapatkah Adi Sawung Sariti berlaku bijaksana? Aku hanya ingin sekedar menghadap Eyang Soro Dipoyono." Sawung Sariti diam saja. Dengan senyum yang menyakitkan hati, ia berkata kepada Wulungan, "Lakukan tugasmu baik-baik, aku akan naik ke pendopo." "Gila," Arya Saloka berdesis.
Ia adalah anak muda pula, darahnya masih hangat-hangat panas. Karena itu ia benar-benar merasa terhina, maka ia berteriak keras-keras. Tak seorang pun yang dapat menghalangi aku masuk ke halaman rumahku sendiri. Minggir kalian, atau harus membunuh kalian. Tiba-tiba pula tombaknya telah berpindah di tangan kanannya. Ujungnya yang telah tunduk tinggi dada orang yang berdiri di atas tanah. Semua yang mendengar suara Aryo Saroko terkejut. Sawung Sariti terhenti pula, cepat ia mutar tubuhnya dan tangannya telah melekat di tangkai pedangnya. Ia melihat Aryo telah siap menyerangnya. Tetapi sebelum Aryo Saroko mendorong kudanya menyerbu, terasa Maesa Jenar menangkap lengannya. Dengan tenang gurunya itu berkata, "Tahan dirimu, Aryo." Aryo menarik napas, wajahnya telah memerah darah. Sedang darahnya rasa-rasanya telah mendidih, membakar seluruh tubuhnya. Dengan gemetar ia berkata, "Apa yang dapat aku lakukan? Aku datang ke kampung halamanku sendiri. Kenapa aku harus mengalami penghinaan itu?" "Sawung Sariti," teriaknya, "jangan berperisai orang setua Paman Wulungan. Hadapilah kedatanganku, kasar atau halus." Sawung Sariti maju beberapa langkah, jawabnya, "Turunlah, aku bukan pengecut seperti yang kau sangka." Hampir saja Aryo meloncat turun kalau sekali lagi Maesa Jenar tidak mencegahnya. "Jangan Aryo," katanya. "Sawung Sariti bukanlah orang yang harus memberi keputusan terakhir." Napas Aryo menjadi berdesaan meloncat dari hidungnya. Amat sulitlah baginya untuk dapat menahan diri. Apalagi ketika kemudian terdengar Sawung Sariti berteriak, "Minggir semua, biarlah anak ini tahu bahwa Sawung Sariti mampu menjaga daerahnya, mampu melakukan pekerjaan yang diperintahkan kepada orang lain." Tapi Maesa Jenar megang lengannya. "Aryo erat-erat, jangan layani, kita tunggu perkembangan keadaan." Dengan teriakan-teriakan itu, mungkin pamanmu Lembu Soro akan turun ke halaman dan akan memberikan kesempatan kepadamu. Tubuh Aryo telah benar-benar gemetar, tapi ia masih mencoba menahan diri seperti nasihat gurunya. Meskipun ia terpaksa menggigit bibirnya, Wulungan dan anak buahnya menyaksikan peristiwa itu dengan berdebar-debar. Tiba-tiba saja mereka melompat mundur ketika Sawung Sariti merintahkan mundur. Yang dilihatnya kemudian adalah Sawung Sariti tegak di tanah. Dengan dada tengadah, ia memandang Aryo Saroko dengan pandangan menghina, seolah-olah Aryo Saroko adalah seorang yang sama sekali tidak patut mendapat pelayanan. Sedang di atas punggung kuda, Aryo duduk dengan tubuh menggigil menahan diri. Sekali-kali terdengar giginya gemertak, sedang dari matanya memancar api kemarahan. Sekali lagi terdengar Sawung Sariti menantang, "Turunlah, atau kau akan bertempur di atas kudamu seperti cara para penyamun menyerang kurbannya, supaya ia dapat cepat melarikan diri." Aryo Saroko benar-benar terbakar. Ia benar-benar lupa diri. Dengan tidak diduga-duga, Aryo merenggut lengannya dari pegangan gurunya, dan sekali lagi loncat ia sudah berdiri di atas tanah dengan tombak Kiai Bancak siap di tangannya. Pada saat yang bersamaan berkilatlah pedang Sawung Sariti yang besar dan panjang dalam genggaman jari-jarinya yang kokoh. Keadaan berkembang demikian cepatnya. Ketika Maesa Jenar menyusul melompat turun dari kudanya, ia sudah terlambat. Kedua anak muda itu telah terlibat dalam suatu perkelahian. "Aryo," terdengar Maesa Jenar memanggil. Tapi Aryo Saroko tidak mendengar suara gurunya. Dengan garangnya ia melompat langsung menghadapi pedang Sawung Sariti yang berputar-putar seperti baling-baling. Aryo Saroko pun dengan lincahnya menggerakkan tombak pusakanya, sekali-kali melingkar dan sekali-kali mematuk. Cahayanya yang kebiru-biruan memancar berkilo-kilo, memantulkan sinar obor yang samar-samar.
keduanya bertempur dengan kemarahan yang menekan dada masing-masing. Wulungan dan anak buahnya berdiri saja seperti patung. Mereka memang pernah mengenal cara Sawung Sariti bertempur, tangkas, tangguh, dan lincah. Sebagai seorang cucu dari Ki Ageng Soro Dipoyono yang langsung mendapat tuntunan darinya, Sawung Sariti benar-benar tidak mengecewakan. Seperti ayahnya, ia mampu menggerakkan pedang yang sedemikian besarnya, seperti menggerakkan lidi. Karena itu, alangkah berbahayanya pedang itu. Menyambar seperti burung elang, tapi sekali-kali memagut seperti ular. Disertai angin yang berdesis mengerikan. Betapa kuatnya tangan anak muda itu. Tapi mereka menjadi kagum pula melihat lawan Sawung Sariti. Dengan tombak pendek di tangan, ia mirip seperti burung Raja Wali yang bertempur dengan kuku-kukunya yang tajam. Sekali Aryo melompat menjauhi lawannya, tetapi tiba-tiba ujung tombaknya sudah menyambar dada Sawung Sariti. Bahkan tombak itu seperti menyerangnya dari segenap arah. Cahaya kebiru-biruan yang dipancarkan dari mata tombak itu nampak melingkar-lingkar membingungkan. Demikianlah kedua anak muda itu bertempur dengan sengitnya. Masing-masing memiliki ketangkasan, ketangguhan, dan keteguhan hati. Disertai keahlian mereka menguasai senjata masing-masing, sehingga senjata-senjata mereka itu seperti dapat bergerak dengan sendirinya. Bahkan di ujung-ujung senjata itu seperti terdapat biji-biji mata. Maeso Jenar pun kemudian terikat pada pertempuran itu. Ia menempatkan dirinya di muka rigol halaman untuk menanti kemungkinan-kemungkinan yang tak diharapkan. Sedang Kebu Kanigoro untuk sementara masih berada di atas kudanya. Ia masih sempat melihat berkeliling, melihat para pengawal yang berdiri dengan mulut ternganga. Melihat Wulungan yang tegak seperti patung, namun tangannya telah meraba ulu pedangnya. Di halaman ini pun ternyata para pengawal telah siap dengan senjata masing-masing. Apalagi jatuh perintah Sawung Sariti untuk bergerak, mereka akan serentak bergerak. Di pendopo, Kebu Kanigoro melihat seorang yang bertubuh besar, berdada bidang dan kumis yang lebat di atas bibirnya. Ia tidak begitu jelas apakah tanggapannya terhadap perkelahian yang terjadi itu. Namun segera Kebu Kanigoro mengenal orang itu, Ki Ageng Lembu Soro. Ia melihat sepintas kepada Wonomerto. Wonomerto pun kemudian melompat turun. Demikian juga kedua orang anak buahnya. Mereka segera melompat turun pula. Di tangan mereka erat tergenggam masing-masing sebuah obor, dan di dada mereka tersangkut sebuah gendewo. Nyalakan obor, perintah Wonomerto. Obor akan dapat menjadi senjata yang baik kalau diperlukan. Siapkan gendewamu dan anak panah yang mungkin akan kita pergunakan. Kedua orang itu pun segera mempersiapkan alat-alat mereka. Yang seorang kemudian menyalakan obornya, yang seorang lagi menyiapkan bumbung panahnya dan menyangkutkan bumbung itu diikat pinggangnya. Gendewonya telah siap di tangannya pula. Di halaman itu pertempuran semakin bertambah sengit. Sawung Sariti yang bersenjata pedang bertempur dengan garangnya. Bahkan kemudian nampaklah pedangnya seperti gulungan sinar putih yang mengerikan, menyerang Aryo Saloka dari segala arah. Namun di antara sinar-sinar putih itu nampaklah cahaya yang kebiru-biruan, sekali-kali melingkar dan sekali-kali meluncur dengan cepatnya, seperti anak panah yang lari dari busurnya mengarah ke tubuh lawannya. Kebu Kanigoro pun kemudian turun dari kudanya. Ia mengambil tempat yang cukup baik menghadap ke arah pendopo. Dengan demikian ia dapat langsung melihat apakah Ki Ageng Lembu Soro akan mengambil sikap. Tapi untuk sekian lama orang itu tetap tegak tanpa bergerak. Agaknya ia benar-benar tertarik melihat perkelahian itu. Kalau semula ia yakin bahwa Sawung Sariti memiliki kekuatan dan keteguhan ilmu yang membanggakan, namun dengan kenyataan itu ia melihat bahwa anak yang bernama Aryo Saloka itu pun
mampu mengimbanginya. Dengan permainan tombak yang manis dan cepat, Aryo Saloka sama sekali tidak dapat ditembus oleh serangan Sawung Sariti. Bahkan kalau Sawung Sariti merasa memiliki kekuatan yang mengagumkan, tiba-tiba ia harus mengakui bahwa kekuatannya setidak-tidaknya tidak melampaui kekuatan Aryo. Lembu Soro terkejut ketika ia melihat pedang anaknya membentur tombak Aryo. Ia mengharap tangan Aryo menjadi sakit dan bahkan mengharap tombaknya terlepas dari tangannya. Tapi ia menyesal tidak saja tombak anak muda itu yang terpental, tapi pedang Sawung Sariti pun ternyata seperti membuntur dinding besi. Bahkan Sawung Sariti terpaksa melompat mundur untuk memperbaiki pegangannya atas pedangnya. Karena itulah ia terpaksa melihat perkelahian itu dengan menegang nafas. Perkelahian yang sengit antara dua orang anak muda yang berdarah panas, yang sedang dikuasai oleh kemarahan yang memuncak. Demikianlah maka pada malam yang gelap itu berkali-kali terdengar dentang senjata beradu, dibungai oleh percikan api yang melompat-lompat dari titik benturan kedua senjata itu. Mereka masing-masing mencoba untuk menguasai keadaan. Bahkan masing-masing telah mengerahkan segenap kekuatan dan ilmu mereka. Namun ternyata bahwa penderitaan Aryo selama ini, lahir dan batin, memberinya keteguhan lahir dan batin pula, sehingga ia memiliki naluri yang lebih baik dalam pengerahan tenaga daripada Sawung Sariti. Kebu Kanigoro dan Maiso Jenar adalah dua orang yang cukup masak untuk menilai keadaan. Ketika ia mulai melihat bahwa keadaan Aryo Saloka masih lebih baik daripada keadaan Sawung Sariti, mereka menjadi cemas. Tidak aneh bahwa karena itu maka Ki Ageng Lembu Soro akan bertindak, mengerahkan laskarnya untuk menangkap Aryo. Kalau demikian halnya maka mereka berdua bersama Woromerto terpaksa ikut pula bermain-main. Meskipun malam yang gelap itu dinginnya bukan main, dengan demikian Maiso Jenar pun harus menilai keadaan di sekitar perkelahian itu. Ia pun kemudian mengamati Lembu Soro yang berdiri di pendopo. Seperti Kebu Kanigoro, ia pun menaruh perhatian padanya. Kalau ia dengan tiba-tiba bertindak, maka adalah kewajibannya untuk melindungi Aryo Saloka. Meskipun ia menjadi kecewa karena kedatangan rombongan kecil ini tiba-tiba telah berkisar dari tujuan, namun Maiso Jenar tidak dapat menyalahkan Aryo Saloka. Maiso Jenar dan Kebu Kanigoro terpaksa berkisar pula ketika mereka melihat Lembu Soro turun dari pendopo dan perlahan-lahan berjalan mendekati titik perkelahian. Dalam usapan sinar obor nampaklah garis-garis wajahnya yang tegang. Sekali-kali ia mengangguk-anggukkan kepalanya, tapi sekali-kali ia menahan napasnya. Perkelahian antara kedua anak muda itu pun memang menjadi bertambah sengit. Kedua senjata itu pun menjadi semakin cepat bergerak dan semakin berbahaya. Agaknya kedua-duanya telah memutuskan untuk menyelesaikan perkelahian itu dengan membunuh lawannya atau dirinya lah yang Dengan demikian keadaan menjadi semakin tegang. Tapi ketika ketegangan telah muncak, muncullah seorang tua dari antara laskar Banyu Biru yang berdiri berjajar mengelilingi perkelahian itu. Dengan suara yang nyaring terdengarlah ia berkata, "Berhentilah, berhentilah berkelahi." Suara itu mengumandang memenuhi halaman rumah. Namun karena Aryo Saloka dan Sawung Sariti benar-benar telah kehilangan pengamatan diri, maka suara itu pun hampir tak mereka dengarkan, sehingga orang tua itu terpaksa melompat mendekati sambil mengulang kata-katanya. "Berhentilah Sawung Sariti, berhentilah Aryo Saloka." Bagaimanapun juga Sawung Sariti dan Aryo Saloka memusatkan segala perhatian mereka kepada lawan masing-masing. Namun orang tua itu berdiri dekat di sisi mereka, sehingga bagaimanapun juga suara itu pun mempengaruhi gerak-gerak mereka. Ketika gerak mereka menjadi kendor, orang tua itu pun melompat semakin dekat dan mengangkat kedua tangannya sambil berkata, "Sudahlah, berhentilah, lihatlah aku." Suara itu benar-benar berpengaruh. Sawung Sariti dan Aryo Saloka pun tak dapat berbuat lain. Karena kewibawaan orang tua itu,
selain berlompatan mundur. Bagus, kata orang tua itu kemudian. Kalian berdua benar-benar mengagumkan. Kebanggaanku mempunyai 2 cucu yang perkasa tiada taranya. Kalian berdua telah menunjukkan betapa darah orang tua kalian mengalir di dalam tubuh kalian. Sawung Sariti bertempur sebagai seekor harimau yang garang, sedang Aryo Saloka dapat menjadikan dirinya burung Raja Wali yang perkasa. Berbahagialah aku, berbahagialah aku. Orang tua itu berhenti sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Sawung Sariti surut beberapa langkah, ia mengangguk kepada kakeknya. Tapi ia tidak berkata sepatah kata pun. Namun demikian matanya yang merah masih menyorotkan sinar kemarahan kepada Aryo Saloka yang diam terpaku di tanah. Dengan seksama Aryo mengamati orang tua itu. 5 tahun lebih ia tidak bertemu, dan tiba-tiba orang tua itu kini berdiri di hadapannya dengan wajah sayu. Dan tiba-tiba pula Aryo teringat kepada maksud kedatangannya. Sebelum pecah perang antar saudara itu, ia benar-benar ingin sujud di bawah kaki kakeknya serta mohon restu kepadanya. Karena itulah maka tiba-tiba Aryo melompat maju. Betapa rasa haru menguasai dirinya pada waktu itu, sehingga Aryo Saloka pun kemudian menjatuhkan diri pada lututnya di hadapan kakeknya sambil memeluk kaki orang tua itu. Eyang, desisnya. Lalu suaranya terputus oleh sesuatu yang seolah-olah menyekat kerongkongannya. Di dalam dadanya banyak sekali kata-kata yang melingkar-lingkar yang akan disampaikan kepada kakeknya itu. Namun hanya satu kata itulah yang dapat meluncur dari mulutnya. Ki Ageng Suro Dipoyono mandang anak itu dengan mata suram. Di dalam dadanya tersimpan pula rasa rindu kepada anak itu yang telah sekian lama hilang dari Banyu Biru. Karena itu maka mata orang tua itu menjadi redup. Dibelainya kepala Aryo Saloka dengan kasih sayang seorang kakek kepada cucunya. Kemudian dipegangnya lengan anak itu dan ditariknya berdiri. "Berdirilah Aryo," katanya perlahan. Aryo pun kemudian berdiri, tetapi wajahnya tunduk ke tanah. Ia merasa bahwa ia tak berani memandang wajah kakeknya. Tapi orang tua itu mengangkat wajah Aryo sambil berkata, "Aku kagum kepadamu, cucu, seperti aku kagum kepada Sawung Sariti. Dengan demikian tidak sia-sialah aku memiliki keturunan seperti kalian berdua."